Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rizka Ardianti, rekan saya Mutianar Kartika Dewi dan Rima Rizky Karunia. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit materi tentang maqasid syariah. Dimulai dari pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maksud, yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomi untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut Wahbah al-Zuhaili, maqasid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukumnya. Sedangkan menurut ulama usul fikih mendefinisikan maqasid syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai dalam hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Untuk dapat mengetahui tujuan hukum tersebut dapat ditelusuri melalui teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya yaitu metode penetapan maqasid. Setiap ulama itu sebenarnya memiliki metode penetapan yang berbeda-beda tergantung dari suatu hal. Di sini saya mengambil metode penetapan dari Imam Asy-Syatibi. Yang pertama itu analisa lafadz al-amr dan al-nahyu menjadi salah satu metode penentuan maqasid syariah karena ia memiliki peranan penting dalam bahasa Arab. Al-amr dan al-nahyu merupakan dua pembahasan dalam usul lugawi dalam hal permintaan. Al-amr itu permintaan atas perbuatan, kalau al-nahyu itu permintaan atas meninggalkan perbuatan. Yang kedua yaitu memperhatikan maqasid turunan atau at-tabi'ah. Maksud dari maqasid turunan atau at-tabi'ah ini adalah maqasid yang muncul dari turunan dari maqasid yang awalnya. Contohnya, nikah dengan maqasid awalnya yaitu menyambung keturunan. Sedangkan maqasid turunan dari nikah itu adalah berbagi tempat tinggal, saling bantu dalam maslahah dunia dan akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya. Semua itu adalah maqasid nikah yang diisyaratkan oleh Allah. Sebagian maqasid termaktub dalam nas dan sebagian lainnya diambil dari dalil yang lainnya. Yang ketiga itu menganalisa sukut al-syar'i. Maksud dari menganalisa tersebut adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan oleh nas dan al-syar'i. Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut atau tidak serta-merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan, karena sesungguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi maslahah dan mudarat di dalamnya. Saya Rima Rizky Karunia, saya ingin melanjutkan dari yang teman saya sudah jelaskan, yaitu ingin menjelaskan tingkat maqasid al-syariah. Al-Syatibi membagi maqasid menjadi 3 kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu maslahah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. 3 kategori tersebut antara lain yang pertama yaitu daruriyat. Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat, sehingga dalam kebutuhan daruriyat apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Maqasid daruriyat meliputi hifz ad-din atau memelihara agama, hifz an-naf memelihara jiwa, hifz al-akh memelihara akal, hifz an-nas memelihara keturunan, hifz al-ma'al memelihara harta. Syariat Islam diturunkan untuk memelihara 5 pokok di atas. Dengan meneliti nas yang adalah dalam Al-Quran, maka akan diketahui alasan disyariatkannya suatu hukum. Misalnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam mewajibkan jihad.
Yang kedua yaitu hajiyat. Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum ruksah atau keringanan, yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Menurut Abdul Wahab, dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah atau keringanan. Bila mana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bila mana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain, dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan mengqasar sholat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat ini. Dalam lapangan muamalat disyariatkan banyak macam kontrak atau akad, seperti macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah atau perseroan, dan mudarabah atau berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba. Dan beberapa hukum rukhsah dalam muamalat. Dalam lapangan ukhubat atau saksi hukum, Islam menyariatkan hukuman diyat atau denda bagi pembunuhan tidak sengaja dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran juga. Dengan demikian, bagi manusia, manfaat dari hajiyat adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan, dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan. Selanjutnya, yang ketiga itu tasiniyat. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh Al-Syaitibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadat, muamalat, dan ukubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadah, menurut Abdul Wahab Khalaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak pergi ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan muamalat, Islam melarang boros, kikir, atau menaikkan harga, atau juga monopoli dan lain-lain. Dalam bidang ukubat, Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah atau menyiksa mayit dalam peperangan. Dan Al-Syaitibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks. Sekian yang telah kami sampaikan, yang telah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.